Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia sukses menaklukkan Arab Saudi 2 gol tanpa balas pada matchday ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kemenangan ini menjadi titik balik Timnas setelah sebelumnya menelan 2 kekalahan beruntun di grup C. Selain itu, kemenangan ini juga menjadi pembungkam kritikan-kritikan yang sebelumnya mengalir deras untuk pelatih Sintayong. Kekalahan melawan Jepang membuat posisi Sintayong di ujung tanduk, di mana pelatih asal Korea Selatan itu diminta mundur oleh banyak netizen. Sintayong juga dicap miskin taktik karena kegagalannya meraih poin di 2 laga terakhir. Lantas bagaimana cara Sintayong membungkam kritikan para netizen lewat kemenangan melawan Arab Saudi? Sebelum menyimak videonya, pastikan kamu sudah subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Karena akan ada video-video menarik dan terupdate seputar dunia sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Perjalanan Timnas Indonesia menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tentu menjadi perjalanan yang heroik untuk dikenal. Ini adalah kali pertama pasukan Garuda menjejakkan kakinya di putaran ketiga. Tentunya semua tak lepas dari peran Sintayong yang juga langsung banjir pujian akibat keberhasilannya ini. Namun setelah mendapat banyak pujian karena kesuksesannya meloloskan JICS ke putaran ketiga, Sintayong akhirnya merasakan bagaimana kerasnya netizen Indonesia. 2 kekalahan beruntun kontra China dan Jepang pada akhirnya membuat posisi Sin terpojok. Kritik mengalir dari berbagai penjuru, meminta sang pelatih hengkang dari posisi jurumu di timnas. Kekesalan netizen terhadap Sintayong sejatinya cukup beralasan. Eksperimen taktik yang dibuat sang pelatih pada laga kontra China bagaimanapun telah membuat timnas kehilangan poin-poin penting. Sejumlah keputusan Sintayong yang kontroversial seperti mencadangkan Tom Hai dan memainkan Asnawi Mangkualam di laga kontra China pada akhirnya membuat Indonesia tumbang 2-1 di Qingdao. Buntutnya, kekalahan 4-0 melawan Jepang membuat kepercayaan publik kepada Sintayong makin menurun. Netizen Indonesia ramai-ramai menyuarakan keinginan mereka melihat Sintayong mundur dari jabatannya sebagai pelatih. Tagar Sintayong out bahkan sempat menduduki trending topik media sosial Twitter beberapa saat pasca kekalahan timnas kontra Jepang. Seiring dengan itu, banyak kritik muncul terhadap kinerja Sintayong selama menukangi timnas. Mayoritas kritikan itu mengarah kepada gaya main Sintayong yang dianggap monoton dan tidak variatif. Singkatnya, netizen menilai kalau Sintayong miskin taktik dan tidak punya banyak varian bermain selama menukangi timnas Indonesia. Ketika hampir semua pihak meragukan Indonesia bakal mencuri poin melawan Arab Saudi di GBK, Sintayong menjawab semua keraguan itu dengan tuntas. Pasukan Sin secara mengejutkan melipas pasukan Green Falcons yang datang dengan skuad tidak lengkap ke GBK. Tak tanggung-tanggung, timnas berhasil menaklukkan Arab Saudi dengan kemenangan 2 gol tanpa balas. Khusus untuk laga melawan Arab Saudi, Sintayong seakan telah membuktikan kalau dirinya bukan pelatih yang miskin taktik. Terbukti strategi yang ia pasang dalam laga melawan skuad asuhan Hervé Renard adalah strategi yang berbeda dibanding strategi yang ia pakai melawan Jepang. Komposisi line up juga sedikit diubah demi menyesuaikan lawan yang dihadapi kali ini. Masih dengan pakem 3-4-3, Sintayong melakukan sejumlah perubahan dalam line up yang ia mainkan. Sandy Walsh dimainkan di sisi kanan menggantikan peran Kevin Dix yang cedera di laga melawan Jepang. Ivar Jenner menggantikan posisi Nathan Choaon, sementara Marcelino menggantikan Yakup Sayuri yang dipercaya turun sebagai starter kontra Jepang. Selain perubahan komposisi pemain, Sintayong juga melakukan pendekatan permainan yang berbeda di laga kontra Arab. Pelatih asal Korea Selatan itu berusaha mengeksploitasi garis pertahanan tinggi skuad Hervé Renard. Idenya adalah memainkan long ball untuk menembus pertahanan Arab Saudi yang kerap naik begitu tinggi. Pilihan strategi Sintayong ini terbukti manjur menghantam pertahanan Arab Saudi. The Green Falcon berkali-kali kecolongan lewat skema demikian. Bahkan 2 gol kreasi Marcelino lahir dari skema serangan balik cepat yang mengekspos garis pertahanan tinggi Arab. Singkatnya, skema yang dipilih Sintayong kali ini adalah skema yang tepat dan berhasil membuahkan kemenangan untuk timnas.
Setelah kemenangan Indonesia atas Arab Saudi, setidaknya suara-suara sumbang soal Sintayong out mulai berkurang. Namun satu hal yang tetap menarik dibahas adalah opini yang mengatakan kalau Sintayong miskin taktik. Kemenangan Arab Saudi sejatinya sudah menangkal opini tersebut. Namun jika melihat track record kepelatihan Sintayong, apakah benar kalau pelatih yang satu ini adalah pelatih miskin taktik? Sebelum melabel seorang pelatih miskin taktik atau tidak, perlu diketahui bahwa ada banyak pelatih yang memang punya filosofinya sendiri. Filosofi ini akan ia bawa terus tidak peduli di mana ia melatih. Sintayong termasuk salah satu pelatih yang punya filosofi. Sepak bola Sintayong adalah sepak bola yang mengandalkan serangan balik. Bisa dilihat ketika Sin masih menangani timnas Korea Selatan. Laga yang paling fenomenal tentu laga melawan Jerman di Piala Dunia 2018. Korea memang tidak dominan di laga ini, namun skema serangan balik mematikan yang diusung Son Heung-min CS berhasil memukul Jerman 2 gol tanpa balas, sekaligus memulangkan juara bertahan sebagai juru kunci grup. Soal variasi taktik dan formasi, Sintayong juga tidak bisa dikatakan pelatih yang miskin variasi. Bisa dilihat di timnas Korea Selatan dan Indonesia saja, Sin menggunakan dua pakem yang berbeda. Jika di Korea Selatan, Sintayong menggunakan 4-4-2 compact, maka di Indonesia Sintayong menggunakan varian 3-4-3. Soal skema dan formasi, laga kontra Jepang dan Arab Saudi juga jadi bukti kalau Sintayong bukanlah pelatih miskin taktik. Di laga kontra Jepang, Sintayong memilih skema 5-4-1 dalam situasi bertahan. Skema ini diubah menjadi 5-3-2 di laga kontra Arab Saudi, mengingat The Green Falcon tidak punya lini tengah sekuat Jepang. Ide permainan Sintayong di dua laga terakhir juga bisa dibilang berbeda. Di laga kontra Jepang, pendekatan permainan Indonesia lebih ke arah menyerang lewat sayap. Sementara kontra Arab, Indonesia cenderung menyerang area tengah. Sintayong tahu betul cara memanfaatkan garis pertahanan tinggi Arab dan lemahnya sektor tengah mereka. Rekam jejak pertandingan telah membantah opini liar bahwa Sintayong adalah pelatih yang miskin taktik. Alih-alih miskin taktik, Sintayong justru merupakan pelatih yang reaktif. Hanya saja perlu dicatat sepak bola Sintayong bukanlah sepak bola menyerang. Filosofi yang ia usung adalah filosofi serangan balik. Karena itulah pakem yang ia pilih kebanyakan adalah pakem yang cenderung defensif seperti 3-4-3 atau 4-4-2. Walaupun Sintayong bukan pelatih yang miskin taktik, pelatih asal Korea Selatan ini tetap patut dikritik, terutama soal pemilihan line up yang beberapa kali menimbulkan tanda tanya. Paling kentara jelas pertandingan melawan China. Di saat Indonesia butuh poin di pertandingan tersebut, line up yang dipilih Sintayong justru cenderung berbau coba-coba. Untuk sebuah alasan, menepikan Tom Hai dari starting 11 adalah hal yang tepat demi menjaga kebugaran sang pemain. Namun secara garis besar, hilangnya Hai dari skuad berarti Indonesia kehilangan sisi kreativitas. Inilah yang terlihat lawan China. Indonesia kehilangan pengatur ritme sepanjang babak pertama yang mengakibatkan China ciptakan 2 gol ke gawang Martin Paes. Sisi eksperimen yang agak nakal inilah yang perlu dikritik dari gaya kepelatihan Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga tampaknya pernah menyindir eksperimen Sin ini. Ketika menyatakan akan ada evaluasi pasca laga kontra Jepang, Erick mengatakan kepada pemain dan pelatih bahwa ini bukan waktunya main-main. Pada akhirnya, Sintayong adalah pelatih timnas. Setiap keputusan yang ia buat tentu punya alasannya masing-masing, terlepas dari kegemaran ekstrimnya soal eksperimen line up. Yang paling penting, selagi tidak bereksperimen, Sin tetap bisa membuktikan kalau dirinya adalah pelatih berkualitas. Bukan sosok yang miskin taktik seperti anggapan beberapa orang akhir-akhir ini. Itulah dia ulasan mengenai Sintayong yang sukses membungkam anggapan miskin taktik yang dialamatkan pada dirinya. Kalau menurut football lover sendiri bagaimana? Setujukah kalian dengan opini yang mengatakan bahwa Sintayong adalah pelatih miskin taktik? Komen di bawah ya.